Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwerastuti selaku pembimbing satu. Yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu Purnamawati selaku pembimbing kedua. Dan yang saya hormati pula, Bapak Dr. Nyoman Ari Surya Darmawan selaku penguji satu. Dan yang saya hormati pula, Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan selaku penguji dua. Perkenalkan, nama saya Putu Satyadadi Saputra dengan NIM 2429141088 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Ilusi Kendali dan Ketakutan akan Penyesalan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit dengan Pengelolaan Keuangan sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Baik, penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia dan menyumbang 61% PDB nasional dan menyerap hingga 97% tenaga kerja. Dan di sini UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, namun keterbatasan dalam modal menjadi tantangan utama yang menghambat keberlanjutan dan pertumbuhan. Dan tidak semua pelaku UMKM memiliki sumber pendanaan pribadi yang memadai. Oleh karena itu, UMKM perlu memanfaatkan sumber dana tambahan seperti pinjaman untuk memperkuat daya saing dalam mendukung perkembangan usahanya. Dan di sini dapat dilihat yaitu tren perkembangan kredit UMKM di Provinsi Bali menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menunjukkan tinggi minat pelaku usaha memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Nah, tanpa pengelolaan keuangan yang bijak dapat menimbulkan kredit macet atau non-performing loan akibat ketidaktepatan pengambilan keputusan dan ketidakmampuan membayar pinjaman yang pada akhirnya mengganggu stabilitas lembaga perbankan. Nah, di Kabupaten Buleleng mencatat tingkat non-performing loan UMKM tertinggi di Provinsi Bali dan tren NPL berfluktuasi sempat menurun namun naik lagi pada kuartal 3 2024 sebesar 3,12% lalu turun 2,58% di kuartal 4 2024. Tingginya NPL menunjukkan tantangan UMKM dalam mengelola kewajiban kredit dan kondisi ini mencerminkan lemahnya manajemen keuangan dan pengambilan keputusan terkait kredit. Nah, penelitian ini berlandaskan yaitu prospek teori yang menjelaskan bahwa individu sering mengambil keputusan tidak sepenuhnya rasional saat menghadapi ketidakpastian. Yang salah satunya yaitu mengambil keputusan kredit yang merupakan proses di mana debitur mengambil kredit pada lembaga perbankan. Nah, berdasarkan perspektif teori behavioral finance, ini terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi keputusan pengambilan kredit tersebut, yaitu ilusi kendali dan ketakutan akan penyesalan yang dapat dimoderasi oleh pengelolaan keuangan. Nah, di sini kebawahan penelitian saya yaitu mengintegrasikan dua bias psikologis dalam behavioral finance, yaitu ilusi kendali dan ketakutan akan penyesalan yang dimoderasi oleh pengelolaan keuangan. Yang penelitian terdahulunya umumnya hanya menyoroti hubungan langsung antara bias psikologis dan keputusan pengambilan keuangan atau menggunakan literasi keuangan sebagai variabel moderasi. Sehingga di sini menggunakan yaitu pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi dan urgensi penelitian dilakukan karena tingginya rasio kredit macet atau NPL yang berada di Kabupaten Buleleng yang menunjukkan bahwasannya kredit tidak hanya disebabkan oleh faktor keuangan semata tetapi juga oleh faktor psikologis dan perilaku pengusaha dalam mengambil keputusan kredit. Nah, motivasi saya dalam melakukan penelitian ini adanya ketidakselarasan hasil penelitian terdahulu dan juga dan di sini diharapkan pelaku UMKM dapat lebih sadar terhadap bias perilaku yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan mereka. Nah, adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan antara ilusi kendali dengan keputusan pengambilan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hubungan ketakutan akan penyesalan dengan keputusan pengambilan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui peran pengelolaan keuangan dalam memoderasi hubungan ilusi kendali dengan keputusan pengambilan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat untuk mengetahui peran pengelolaan keuangan dalam memoderasi hubungan ketakutan akan penyesalan dengan keputusan pengambilan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Nah, adapun di sini grand teori yang saya gunakan yaitu prospek teori dengan middle teorinya adalah behavioral finance. Nah, untuk variabel terikat saya yaitu keputusan pengambilan kredit, kemudian variabel bebas yang pertama yaitu ilusi kendali dan variabel bebas yang kedua yaitu ketakutan akan penyesalan dengan variabel moderasi yaitu pengelolaan keuangan. Nah, saya sudah melakukan beberapa yaitu terkait penelitian terdahulu yang dimana dari hasil kajian tersebut terdapat yaitu pengaruh antara bias psikologis terhadap keputusan keuangan. Namun penelitian terdahulu hanya menyoroti yaitu kepada keputusan keuangan secara umum dan khususnya yaitu pada keputusan investasi dan penelitian saya di sini yaitu pada UMKM yang khususnya pada keputusan pengambilan kredit yang dipengaruhi oleh bias psikologis tersebut.
Nah, berikut merupakan kerangka penelitian yang sudah saya buat, yang dimana terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, yaitu ilusi kendali berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang kedua, yaitu ketakutan akan penyesalan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga, pengelolaan keuangan memperlemah ilusi kendali terhadap pengambilan keputusan kredit pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang keempat, yaitu pengelolaan keuangan memperlemah pengaruh ketakutan akan penyesalan terhadap keputusan pengambilan kredit di UMKM Kabupaten Buleleng. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan metode survei pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang fokus untuk menganalisis yaitu hubungan antara ilusi kendali dan ketakutan akan penyesalan kepada keputusan pengambilan kredit dengan pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi. Untuk penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng yaitu khususnya pada UMKM yang melakukan permodalan usaha menggunakan kredit. Nah, untuk populasi penelitian sendiri yaitu menggunakan 88.757 UMKM di Kabupaten Buleleng, yang dimana sampel penelitian di sini menggunakan non-probability sampling dan accidental sampling, karena di sini sulitnya mengidentifikasi data UMKM mana saja yang menggunakan kredit karena tidak terdapat data yang pasti dan tidak diizinkan untuk mencari data dari bank. Nah, kemudian di sini jumlah sampel minimal yang saya gunakan yaitu menurut Hare et al. Pada tahun 2022 yaitu menggunakan 100 sampai dengan 200 sampel untuk penelitian sosial yang dapat merepresentasikan keputusan pengambilan kredit UMKM di Kabupaten Buleleng. Nah, berikut merupakan definisi operasional variabel dan indikator-indikator yang saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya di sini teknik dan instrumen pengumpulan data di mana saya menggunakan data primer berupa observasi, kuesioner, serta wawancara dan beberapa pencarian literatur tertentu seperti beberapa artikel, jumlah UMKM, dan nilai MPL dari data Bank Indonesia. Kemudian di sini sebelum menyebarkan kuesioner yaitu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang dilakukan pada 35 UMKM di Kabupaten Buleleng untuk memastikan item pertanyaan valid dan reliable. Nah, kemudian metode dan teknik analisis data yang saya gunakan di sini adalah Structural Equation Model atau SEM, yang dimana berbantuan Smart PLS, yang dilakukan yang pertama adalah uji statik deskriptif untuk mendeskripsikan yaitu data yang sudah terkumpul dan memberikan gambaran persepsi responden terhadap variabel yang saya gunakan. Nah, kemudian di sini juga ada uji outer model atau model pengukuran, yang dimana terdiri dari validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas konstruk. Nah, kemudian untuk uji inner model atau model struktural dilakukan dengan coefficient of determination, predictive relevance, effect size, dan uji signifikasi jalur PET atau PET coefficient menggunakan bootstrapping untuk melihat tes statistik dan melihat hasil uji hipotesis. Nah, hal tersebut merupakan proposal yang saya gunakan dan di sini saya akan memberikan yaitu pembahasan terkait hasil dan pembahasan penelitian saya. Jadi saya sudah menyebarkan kuesioner saya kepada UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 222 UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng yang khususnya sudah menggunakan kredit perbankan. Nah, di sini kuesioner yang tidak memenuhi kriteria yaitu terdapat 23 kuesioner. Kemudian kuesioner yang tidak terdistribusi datanya dengan bagus yaitu sebanyak 26 kuesioner. Sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 173 kuesioner atau 77,93%. Nah, kemudian berikut merupakan deskripsi karakteristik responden yang dimana di sini mayoritas yaitu responden saya berada pada usia produktif yaitu umur 35 hingga 44 tahun dengan jumlah yaitu 38,15% dari keseluruhan responden. Kemudian untuk pendidikannya di sini dominan yaitu pada SMA atau SMK dengan jumlah 72,83% dengan lama usaha yaitu selama lebih dari 6 tahun sebanyak 60,12%. Nah, untuk ukuran usaha sendiri yaitu di sini didominasi oleh usaha mikro yaitu sebanyak 80,92% atau 144 UMKM yang dimana di sini mencerminkan bahwasan usaha mikro lebih sering mengalami keterbatasan modal dan manajerial sehingga di sini rentan terkena bias psikologis. Nah, kemudian untuk wilayah terbanyaknya yaitu di Kecamatan Buleleng sebanyak 32,90% dan lama penggunaan kredit di sini yaitu mayoritas yaitu sudah menggunakan kredit lebih daripada 3 tahun yaitu sebesar 73,41% dari keseluruhan responden. Nah, berikut merupakan analisis statistik deskriptif yang dimana persepsi responden terhadap variabel yang saya gunakan. Yang pertama di sini ilusi kendali yang memiliki nilai rata-rata yaitu sebesar 4,035 dan termasuk kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwasanya responden UMKM memiliki tingkat keyakinan yang kuat terhadap kemampuan mereka dalam
mengendalikan hasil keputusan kredit sehingga cenderung percaya bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki mampu meminimalkan risiko keputusan keuangan atau pengambilan kredit. Nah, kemudian di sini untuk variabel ketakutan akan penyesalan yaitu memiliki rata-rata 2,398 yang berada pada kategori rendah. Nah, temuan ini menunjukkan bahwasannya responden tidak terlalu dipengaruhi oleh rasa takut melakukan kesalahan keputusan kredit sehingga kecenderungan pengambilan keputusan lebih didasarkan pada pertimbangan peluang daripada kekhawatiran terhadap potensi kerugian. Nah, kemudian untuk pengelolaan keuangan sendiri di sini memiliki nilai rata-rata 3,338 dan termasuk kategori sedang. Hal ini menandakan bahwasannya kemampuan responden dalam mengelola keuangan usaha sudah cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal, sehingga pasti terdapat ruang peningkatan dalam aspek perencanaan, pencatatan, pengendalian keuangan. Nah, kemudian untuk keputusan pengambilan kredit di sini sesuai dengan latar belakang di mana keputusan pengambilan kredit di sini menunjukkan rata-rata yang sangat tinggi yaitu 4,19 dan dalam kategori tinggi. Hasil ini mengindikasikan bahwa sang responden memiliki kecenderungan sikap positif terhadap penggunaan kredit sebagai sumber pembiayaan usaha serta menilai manfaat kredit relatif besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul. Nah, sebelum melakukan bootstrapping untuk melihat uji hipotesis, di sini terlakukan yaitu evaluasi model pengukuran atau outer model yang digunakan untuk menilai kelayakan indikator dalam merepresentasikan konstruk laten yang digunakan dalam penelitian ini. Dan ujian outer model mencakup penilaian validitas dan reliabilitas indikator guna memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur setiap variabel serta akurat dan konsisten. Nah, dari uji outer model yang menggunakan convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability, yaitu semua sudah lolos dalam uji ini. Nah, kemudian untuk evaluasi model prediksi atau intermodel, di mana di sini dilakukan pengukuran untuk mengevaluasi tingkat ketepatan model dalam penelitian secara keseluruhan yang dibentuk melalui beberapa variabel beserta dengan indikatornya yang menggunakan R kuadrat, Q kuadrat predik, F kuadrat, dan model fit. Nah, dari evaluasi intermodel menunjukkan bahwa kemampuan penjelasan model tergolong rendah atau moderat dengan relevansi prediktif lemah, di mana hanya variabel diskendali yang memiliki pengaruh relatif berarti terhadap keputusan kredit, sementara variabel lainnya dan efek moderasi sangat kecil. Namun nilai kesesuaian model, SRMR dan MFI menunjukkan struktur model sudah cukup representatif sehingga tetap dapat digunakan untuk analisis hubungan antar variabel. Nah, berikut merupakan pengujian hipotesis atau bootstrappingnya untuk melihat yaitu adanya hubungan antar variabel, baik itu secara langsung dan juga adanya variabel moderasi. Nah, dari 4 hipotesis yang dibentuk sebelumnya, hanya satu hipotesis yang diterima, yaitu antara hubungan ilusi kendali dengan keputusan pengambilan kredit UMKM di Kabupaten Buleleng karena memiliki p-value yaitu kurang daripada 0,05 dan juga memiliki yaitu nilai T yaitu lebih daripada 1,97 sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Nah, kemudian untuk hipotesis kedua, ketakutan akan penyesalan terhadap keputusan pengambilan kredit, di sini hipotesisnya ditolak. Hal ini dikarenakan untuk nilai signifikansinya atau p-value-nya yaitu lebih daripada 0,05 yaitu 0,212 sehingga hipotesis kedua ditolak. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu moderasi pengelolaan keuangan pada ilusi kendali terhadap keputusan kredit yang dimana hipotesis ini juga ditolak karena p-value-nya lebih daripada 0,05. Nah, kemudian untuk yang hipotesis yang keempat yaitu moderasi pengelolaan keuangan pada ketakutan akan penyesalan pada keputusan pengambilan kredit juga ditolak yang dimana untuk nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Nah, adapun pembahasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu pengaruh ilusi kendali terhadap keputusan pengambilan kredit. Yang dimana di sini ilusi kendali terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Yang hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat ilusi kendali pada pelaku UMKM, semakin besar kecenderungan mereka mengambil kredit sebagai sumber pendanaan usaha. Dengan demikian, ilusi kendali dapat dipahami sebagai faktor psikologis penting dalam pembentukan keputusan pembiayaan sehingga hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima. Nah, rata-rata ilusi kendali sebesar 4,045 dan keputusan kredit yang sebesar 4,190 sama-sama berada pada kategori tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwasannya pelaku UMKM memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dirinya dalam mengendalikan keputusan kredit. Mereka merasa mampu menentukan jumlah pinjaman, jenis kredit, serta konsekuensi keuangan serta mandiri, sebagaimana didukung oleh temuan Pracoyo DKK pada tahun 2025. Nah, untuk di sini dari sisi perilaku, pelaku usaha terlihat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan kredit dan tidak sekadar menerima keputusan yang ada. Mereka cenderung lebih mempercayai penilaian pribadi dibandingkan saran pihak eksternal yang merupakan indikasi adanya ilusi kendali. Selain ini, pengalaman panjang dalam menggunakan kredit menumbuhkan familiaritas serta rasa percaya diri dalam mengambil keputusan pembiayaan yang berikutnya. Nah, kredit pun di sini dipersepsikan bukan sebagai beban, melainkan sebagai alat strategis untuk menjaga arus kas, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan usaha.
Namun di balik hasil penelitian ini, keyakinan yang tinggi untuk eh, ilusi kendali yang tinggi dalam pengambilan kredit ini sejalan dengan yaitu tingginya penggunaan kredit yang ada di Provinsi Bali khususnya yaitu di Kabupaten Buleleng yang dimana di sini juga dapat berimpact pada risiko kredit itu sendiri sesuai yang disampaikan pada latar belakang yaitu tingginya non performing loan karena di sini ilusi kendali ini menjadi faktor utama yang digunakan faktor yang cukup kuat yaitu UMKM untuk mengambil keputusan kredit. Nah, keyakinan bahwa mereka memiliki informasi yang lengkap mengenai prosedur, risiko, dan dampak kredit membuat pelaku UMKM menilai bahwa risiko dapat diprediksi dan dikendalikan. Persepsi ini menyebabkan manfaat kredit dianggap lebih besar daripada risikonya. Selain itu, kepercayaan yang diberikan lembaga keuangan juga memperkuat keyakinan bahwasanya keputusan kredit yang diambil sudah tepat sehingga semakin mendorong kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan pembiayaan eksternal. Namun meski demikian, ilusi kendali ini juga menunjukkan bahwasannya untuk non-performing loan itu juga cukup tinggi karena mereka memiliki ilusi kendali dan kepercayaan diri yang begitu tinggi dalam keputusan pengambilan kredit. Nah, kemudian di sini yaitu pengaruh ketakutan akan penyesalan terhadap keputusan pengambilan kredit. Nah, dari hasil pengujian menunjukkan bahwasannya ketakutan akan penyesalan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwasanya rasa takut akan kesalahan atau penyesalan di masa depan bukan merupakan pertimbangan utama bagi pelaku UMKM dalam menentukan keputusan kredit. Nah, meskipun arah hubungan menunjukkan kecenderungan negatif, pengaruh tersebut tidak cukup kuat mempengaruhi keputusan secara nyata. Nah, sedangkan tingkat ketakutan akan penyesalan di sini memiliki nilai rendah yaitu 2,398 yang artinya di mana UMKM di sini tidak terlalu takut akan penyesalan ketika mengambil kredit. Nah, kemudian di sini kondisi ini menunjukkan bahwasanya pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki keberanian dan keyakinan yang kuat dalam mengambil kredit tanpa terlalu dibayangi kekhawatiran akan kemungkinan menyesal di masa depan. Dan tingginya keputusan kredit juga mencerminkan bahwasannya kredit dipersepsikan sebagai kebutuhan strategis untuk mendukung operasional dan juga mendorong pertumbuhan usaha. Nah, rendahnya pengaruh ketakutan akan penyesalan dan terlihat dari minimnya kecenderungan pelaku UMKM untuk menghindari risiko kredit. Nah, pelaku usaha tidak menunjukkan keraguan signifikan dalam mengambil atau menambah pinjaman meskipun menyadari adanya resiko. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwasanya sikap pengusaha dan persepsi kontrol memang berperilaku positif terhadap kemungkinan akses kredit bank. Hal ini menunjukkan bahwasanya risiko kredit dipersepsikan sebagai konsekuensi wajar dalam aktivitas usaha, bukan ancaman yang menimbulkan penyesalan berkepanjangan sehingga keputusan kredit lebih didorong oleh kebutuhan dan peluang usaha dibandingkan rasa takut terhadap kerugian. Hal ini juga selaras dengan hasil hipotesis yang pertama di mana di sini responden itu memiliki ilusi kendali yang tinggi dan minat pengambilan kredit yang keputusan pengambilan kredit yang sangat tinggi sehingga di sini tidak adanya rasa takut akan menyesal untuk mengambil kredit tersebut malah mereka terdorong untuk mengambil kredit karena adanya ilusi kendali dan percaya bahwasanya mereka dapat mengendalikan untuk pengembalian seperti bunga dan juga mengendalikan yaitu pembayar angsuran dari kredit yang mereka ambil mereka tidak akan takut akan penyesalan karena mereka sudah sadar dan tidak terlalu menghindari risiko-risiko yang akan ditimbulkan. Nah, hal inilah sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan di mana mereka tidak memiliki rasa takut akan menyesal. Sehingga nilai non-performing loan itu mereka cukup tinggi, terutama di Kabupaten Buleleng. Karena di sini mereka hanya mengandalkan ilusi kendali mereka dalam pengambilan kredit, tidak mempertimbangkan yaitu rasa penyesalan yang akan datang ketika mengambil kredit tersebut. Nah, kemudian di sini hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh ilusi kendali terhadap keputusan keuangan, pengambilan kredit yang dimoderasi oleh pengelolaan keuangan. Yang dimana di sini pengelolaan keuangan itu tidak mampu memoderasi hubungan antara ilusi kendali dan keputusan pengambilan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwasanya keberadaan pengelolaan keuangan belum berperan dalam memperkuat ataupun memperlemah pengaruh ilusi kendali terhadap keputusan pengambilan kredit. Nah, dengan demikian pengelolaan keuangan belum berfungsi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Nah, hal ini dapat terjadi di Kabupaten Buleleng karena masih menunjukkan bahwasannya praktik pengelolaan keuangan yang belum optimal. Dan di lapangan, banyak pelaku usaha menyampur keuangan pribadi dengan usahanya dan tidak melakukan pencatatan transaksi secara rutin dengan baik dan benar meskipun sudah membuat pencatatan tersebut secara sederhana. Nah, mereka juga belum menyusun laporan keuangan secara sistematis dan kondisi ini menyebabkan bahwa pelaku UMKM itu sering salah mencatat selisih uang masuk dan keluar serta sistem pencatatan yang kurang memadai sehingga tidak adanya tolok ukur ataupun hal-hal yang mereka dapat lihat ketika mengambil keputusan kredit. Hal inilah yang menyebabkan ilusi kendali ini tidak mampu diperkuat ataupun diperlemah oleh penggunaan pengelolaan keuangan karena kondisi di lapangan pengelolaan keuangan
itu masih kurang baik. Nah, belum optimalnya praktik pengelolaan keuangan menyebabkan variabel ini gagal menjalankan peran moderasi antara ilusi kendali dan dalam keputusan pengambilan kredit. Nah, pelaku UMKM dengan ilusi kendali tinggi tetap merasa mampu mengendalikan hasil keuangan usahanya sehingga berani mengambil pinjaman tanpa pertimbangan risiko yang matang dan juga tanpa pertimbangan dari pengelolaan keuangan yang mereka miliki. Dalam hanya fungsi moderasi ini juga terlihat dari minimnya pemanfaatan informasi keuangan dari pengelolaan keuangan dalam pengurusan pengambilan kredit yang dimana pelaku UMKM cenderung tidak menggunakan laporan keuangan ataupun catatan utang piutang. Namun mereka di sini lebih mengutamakan bagaimana mereka dapat mengambil kredit dengan baik dan juga menggunakan kredit tersebut untuk produktivitas usaha mereka tanpa menilik pengelolaan keuangan yang baik. Nah, kemudian untuk pengaruh ketakutan akan penyesalan terhadap keputusan pengambil kredit ini juga belum dapat dimoderasi oleh pengelolaan keuangan, yang dimana temuan ini mengartikan interaksi antara ketakutan akan penyesalan dan pengelolaan keuangan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Nah, pengelolaan hipotesis ini dapat dijelaskan karena kondisi empiris responden yang menunjukkan tingkat keputusan pengambilan kredit pada kategori tinggi, sedangkan ketakutan akan penyesalan dan pengelolaan keuangan masih berada kategori yang relatif rendah. Nah, kondisi ini menggambarkan bahwasannya pelaku UMKM tetap mengambil keputusan kredit meskipun tidak memiliki rasa takut yang kuat terhadap potensi penyesalan dan belum didukung oleh pengelolaan keuangan yang optimal. Nah, di sini rendahnya peran pengelolaan keuangan sebagai variabel moderasi dapat dijelaskan dari lemahnya praktik keuangan sebagai alat evaluasi risiko dan banyak pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan perencanaan arus kas yang sistematis. Dalam hanya fungsi moderasi pengelolaan keuangan juga tercermin dari sikap pelaku UMKM yang relatif tidak terikat pada status quo dalam pembiayaan usaha. Pelaku usaha tidak sepenuhnya mempertahankan pola pembiayaan sebelumnya ataupun menolak kredit tambahan karena hanya kekhawatiran atau kesalahan di masa lalu. Dan keputusan pengambilan kredit pada responden lebih banyak didorong oleh kebutuhan usaha, persepsi manfaat kredit, serta tuntutan keberlangsungan usaha dibandingkan pertimbangan emosional berupa ketakutan akan penyesalan. Dan kondisi ini tidak dapat dimoderasi oleh pengelolaan keuangan yang dimana kondisi pengelolaan keuangan mereka juga masih belum maksimal. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, ilusi kendali berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit UMKM. Jadi pada penelitian ini ditemukan bahwasannya temuan penelitian saya yaitu di mana ilusi kendali ini memang menjadi faktor yang krusial dalam pengambilan keputusan pengambilan kredit. Jadi semakin tinggi keyakinan pelaku usaha dalam mengendalikan hasil dan risiko, semakin besar kecenderungan mereka mengambil kredit. Artinya di sini peran psikologis ilusi kendali itu sangat besar dalam pengambilan keputusan kredit yang dimana mereka merasa mampu mengendalikan resikonya dan mampu merasa mengembalikan kreditnya sehingga mereka selalu mengambil keputusan kredit. Yang hal ini juga berimpact pada kondisi nyata di lapangan yang dimana non-performing loan juga menjadi semakin besar karena ilusi kendali mereka terlalu besar. Nah, di sini juga didukung dengan ketakutan akan penyesalan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan kredit. Jadi meskipun di sini arahnya negatif, faktor emosional ini belum cukup mempengaruhi keputusan kredit UMKM. Artinya di sini tidak adanya ketakutan akan penyesalan dari pelaku UMKM dalam keputusan pengambilan kredit. Nah, kemudian di sini pengelolaan keuangan itu juga belum mampu memoderasi antara hubungan ilusi kendali terhadap keputusan pengambilan kredit dan juga memoderasi pengaruhan ketakutan akan penyesalan. Hal ini dikarenakan kepercayaan diri itu lebih mendorong pengambilan kredit meskipun di sini adanya pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng juga belum dilakukan secara maksimal sehingga itu belum mampu memoderasi antara ilusi kendali dan juga ketakutan akan penyesalan. Nah, baik dari hasil penelitian ini dapat diberikan saran untuk pelaku UMKM terutamanya agar lebih mengendalikan ilusi kendali agar keputusan kredit lebih objektif dan terukur. Nah, di sini mereka harus memahami bagaimana mereka mengendalikan ilusi kendali tersebut dengan melihat bagaimana pengelolaan keuangan yang baik sehingga mereka dapat menekan risiko kredit macet dan tidak jadi gagal bayar. Nah, kemudian di sini untuk lembaga keuangan sendiri perlu memasukkan aspek perilaku dalam analisis kredit untuk memperkuat penilaian pengelolaan keuangan debitur serta melakukan monitoring pasca kredit untuk menekan risiko gagal bayar atau non-performing loan. Nah, kemudian di sini untuk Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UMKM Kabupaten Buleleng itu juga disarankan tidak hanya memperluas akses kredit karena kebanyakan di sini
Untuk dinas itu lebih menyarankan bagaimana caranya mereka mengambil kredit, tetapi juga belum meningkatkan kualitas keputusan pengambilan kredit dari UMKM. Sehingga di sini diperlukan program literasi dan edukasi perilaku keuangan, terutama dalam bias-bias psikologis, agar nantinya UMKM itu mengambil kredit tidak hanya berdasarkan ilusi kendali saja, namun dengan pertimbangan yang matang, terutama menggunakan pengelolaan keuangan yang mereka miliki dalam usahanya. Nah, untuk peneliti selanjutnya di sini juga disarankan menambah variabel lain untuk menggunakan metode kualitatif ataupun campuran serta memperluas wilayah sampel agar harus lebih komprehensif dan generalisasi. Nah, di sini juga variabel-variabel lain atau faktor-faktor psikologis lainnya ataupun faktor-faktor yang bukan merupakan faktor psikologis juga dapat ditambahkan apakah memang nantinya akan mempengaruhi keputusan pengambilan kredit ataupun tidak secara langsung. Nah, baik sekian presentasi yang dapat saya sampaikan sebelum saya menutup presentasi di sini. Saya memiliki sebuah kata-kata di mana ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus memikirkannya dengan matang-matang. Tidak hanya sekadar ilusi kendali, namun kita juga harus mempertimbangkan apa saja nanti risiko yang kita dapatkan. Jadi apapun yang kita percaya ataupun apapun ilusi yang kita miliki itu harus didukung dengan faktor-faktor rasional seperti pengelolaan keuangan yang baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.